Okay, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Karyaman Gia. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai materi yang berjudul uji asumsi klasik. Kita beranggotakan dua orang, satu lagi teman saya atas nama Rizky Sofwan Aziz. Dan pada kesempatan ini saya sendiri yang akan menjelaskan mengenai materi yang pertama. Nah, pada materi yang pertama ini mengenai pengertian uji asumsi klasik. Apa itu yang dimaksud dengan uji asumsi klasik? Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis OLS. Analisis regresi yang tidak didasarkan pada OLS, maka demikian itu tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Pada uji asumsi klasik ini terdapat jenis-jenisnya. Ada 5 jenis dalam uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Nah, apa itu yang dimaksud dengan uji normalitas? Uji normalitas untuk melihat apakah nilai residu terdistribusi normal atau tidak. Nah, selanjutnya ada uji multikolonialitas. Nah, uji tersebut dirancang untuk menentukan apakah ada korelasi yang tinggal antara variabel independen dalam model regresi linear berganda. Nah, selanjutnya ada uji heteroskop kedastisitas. Nah, dalam uji tersebut diperiksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara satu residu dan pengamatan lainnya. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Nah, yang dimaksud dengan uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara satu periode T dengan periode selanjutnya atau sebelumnya. Nah, uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series atau runtut waktu dan tidak perlu dilakukan pada data cross section seperti pada kuesioner di mana pengukuran semua variabel dilakukan secara serentak. Nah, terakhir ada uji linearitas. Nah, yang dimaksud dengan uji linearitas ini dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linear atau tidak. Tes ini jarang digunakan dalam beberapa studi dikarenakan model biasanya dibangun atas dasar studi teoritis bahwa hubungan antara variabel independen dan variabel dependen adalah linear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya izin melanjutkan presentasi yang dibacakan oleh Karyaman Gea. Di sini saya akan membacakan materi tentang jenis uji asumsi klasik pada regresi linear. Dengan adanya dua jenis yang berbeda pada regresi linear, maka syarat atau asumsi klasik pada regresi linear juga ada dua macam, yaitu yang pertama ada uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana. Uji asumsi klasik pada regresi linear sederhana ini dibagi menjadi 6. Ada data interval atau rasio, yang kedua linearitas, yang ketiga normalitas, yang ketiga heteroskedastisitas, yang kelima ada outlier, yang keenam ada autokorelasi. Nah, di sini ada uji asumsi klasik pada regresi linear berganda. Di sini uji asumsi klasik pada regresi linear berganda terbagi menjadi 7. Yang pertama ada data interval atau rasio, yang kedua data linearitas, yang ketiga ada data normalitas, yang keempat ada heteroskedastisitas, yang kelima ada outlier, yang keenam ada multikolonialitas, yang ketujuh ada autokorelasi. Di sini perbedaan asumsi klasik regresi linear sederhana dan berganda itu adalah berdasarkan penjelasan di atas terlihat jelas bahwa asumsi klasik antara regresi linear sederhana dan berganda hampir sama. Letak perbedaannya hanya pada uji multikolonialitas di mana syarat tersebut hanya untuk regresi linear berganda. Nah, di sini ada pentingnya uji asumsi klasik. Melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Yang pertama, merasa panik. Nah, melakukan transportasi data hingga mencoba menggunakan metode uji lain yang dirasa lebih cocok dengan data yang ada.
Mungkin sekian presentasi yang saya lanjutkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.